seperti podcast lah, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu politik yang terhormat Bu dosen Bu Laili Bariro. Langsung saja kita mulai podcastnya. Selamat siang rekan Sam Farel dan Sam Afrian ini. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Baik. panas. Panas Mas ya. Panas. Jauh ya tadi ya. Iya. Alhamdulillah Baik. I'm fine. Hati aman ya hati. Nanti ada di sana. Nah, saya undang di sini sama rekan Yoga. Saya ingin tanya Mas, karena kan ini masalah yang sudah banyak terjadi di khususnya Indonesia, soal money politik. Sebelum ke money politik, kita kan di sini dihadapkan dengan pemilu 2024. Nah, ada isu atau aturan baru, tapi ini nggak tahu sudah disahkan atau belum, atau nggak jadi atau tidak direvisi atau gimana, saya nggak tahu, tentang presiden 3 periode. Mas tahu kan, sama-sama tahu kan, sama Fian sama Farel. Gimana Mas tanggapan pro kontra Mas Afrian, pro apa kontra di masalah ini? Kalau saya sendiri ya lihat ini sebagai kontra Mas. Kontra ya, Karena pada dasarnya kita itu sudah membuat sebuah aturan mana itu tidak boleh dilanggar oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa keadilan untuk menjadi presiden itu 2 kali. Untuk ketiga kalinya itu rakus Mas. Itu pendapat saya. untuk Mas Farel atau sama dengan pendapat Mas Afrian atau berbeda? Tergantung ini ya, apa dia mau melakukan 3 periode dengan alasan apa sih. Kalau emang alasannya masuk akal, karena kan kita pandemi, kalau emang alasannya masuk akal, saya bisa aja pro ya. ya. Tapi kan Tapi tergantung alasannya tadi. alasan berubahnya dia. Cuman kan di Indonesia sudah diatur undang-undang untuk 2 periode. Meskipun presiden sendiri kan nggak bisa ngerubah. Tapi ini saya dengar Jokowi ini nggak mau Mas, nggak mau aturan itu dirubah, jadi tetap 2 periode, tapi nggak tahu lagi itu katanya. Nah, biasanya di dalam pemilu terdapat sebuah masalah kan, penyakit masyarakat atau penyakit orang-orang yang ingin mencalonkan money politik, bisa disebut money politik atau politik uang. Nah, apa Mas yang sama-sama ketahui tentang money politik ini? Monggo Mas Afrian dulu, monggo Mas Farel. Terserah siapa dulu ini. Saya dulu. Iya, silakan. Monggo. Kalau berbicara tentang money politik, itu politik uang, yang mana ini cara jelas kita di semua. Nah di sini nih kita ini mengharuskan mencoblos orang yang yang apa itu namanya, yang menyuruh kita, itulah itu the point pada itulah. Dan harusnya ya kita harus menolak ya Mas, karena kan di Indonesia kan harus jujur, adil dan transparansi kan, itu yang harus kita tekankan. Halo Mas sama Farel nih, bagaimana Mas money politik sudah mendarah daging di Indonesia? Susah sih, nah itu saya setuju sama Mas Afrian. Oh, gimana Cuman ya susah kan, meskipun satu orang kita nggak ngelakuin pasti ada lagi, pasti bibit-bibitnya ada. Nah, cara kita sebagai masyarakat dan kita juga menyandang sebagai mahasiswa
Farel Mas Afrian. Mungkin dari segi diri kita masing-masing, jika ada saloran uang atau yang disebut serangan fajar, nah itu bagaimana Mas menolaknya? Nah, dengan cara gimana menolaknya? Kalau saya sendiri Mas ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Dan kalau itu menanggulangi dan memulainya dari awal, berarti kita harus dimulai dari diri, seperti pemilihan ketua kelas dari tingkat SD dulu Mas. Di sana kita harus temukan keadilan, jujur lah, kita menolak suap atau apa. Dan akhirnya dengan bertemunya usia saat 17 tahun waktu pemilihan umum, kita sebagai masyarakat sudah terbiasa dengan politik jujur tanpa uang. Di sana titik kita kembali kepada kejujuran, no money politik. Berarti yang saya tangkap di sini ini sudah membudaya, dan itu salahnya sejak dini, sejak masih usia dini ya kan? Contoh, kita di kelas ketika ulangan kita share bagi jawaban lah, kan itu sudah tidak jujur. Apa mungkin dari situ Mas berdampak sampai sekarang, sampai akhirnya berdampak juga di pemilu, kita gampang tergiur oleh uang. Kalau melihat tanggapan tersebut, menurut saya ya benar Mas. Benar ya? Memang karena masyarakat Indonesia kalau ada kesempatan dimanfaatkan Mas. Itu maupun motor, bersih masyarakat Indonesia rata-rata sih. Apalagi tergantung ekonomi ya. Ekonomi ya? Nah, Ekonomi kita masih amburadul. nah apalagi pandemi Mas. Nah, Tapi sebelum pandemi juga banyak Mas politik uang. Jadi ada pandemi juga makin memperburuk ya, Sangat memperburuk ya dari sistem ekonomi khususnya. Kalau siapa ada pertanyaan? Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada Cak Afrian dan Cak Farel. Mungkin pertanyaan saya sama halnya atau sedikit mirip lah konsepnya seperti pertanyaan sebelumnya terkait money politik. Dan saya di sini akan bertanya kepada Cak Afrian dan Cak Farel mengenai politisasi agama atau lebih sederhananya bisa disebut dengan politik identitas. Jadi gini, di Indonesia kan
memiliki pengaruh besar bagi jamaahnya tersendiri. Apalagi ulama itu memiliki, atau ulama yang disebutkan tadi seperti contohnya wakil presiden kita Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau kan memiliki jamaah yang sangat besar, terutama dalam hal berpolitik sangatlah berpengaruh lah menurut saya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan kepada Cak Farel, dan pertanyaannya sama terkait politisasi agama atau politik identitas ini. Bagaimana menurut pandangan jenengan terkait hal tersebut? Menurut pendapat saya mas, saya lebih menilai ke arah para pengikut atau para jamaah, bukan ke ulamanya. Kembali lagi ke diri kita masing-masing individu. Oh, Meskipun itu ulama, kiai, ustadz maupun habib yang katanya keturunan dari Nabi Muhammad, ya, ya kita tahu kan mereka punya ilmu yang lebih dari kita. Tapi kita juga harus ingat, mereka juga manusia. Kita juga harus memikir sesuatu menggunakan logika. Ulama sendiri sebagai pemimpin harus bisa berpikir yang baik kan. ya, Ulama kan pasti punya pengikut yang banyak. Kalau dia milih A, pengikutnya pasti ikut A. Kembali lagi Mas, sebagai pemimpin juga harus bisa mengajarkan yang baik, yang mana yang baik, mana yang buruk. Dan soalnya pengaruh pada pengikutnya. soalnya gini kan, kalau seperti contohnya ulama itu kan menjadi cerminan jamaahnya tersendiri. Mungkin kalau misal jamaahnya itu memilih pemimpin dan kemudian jamaahnya mengikuti pilihan apa yang dipilih oleh ulama tersebut, sini saya dapat menarik kesimpulan dari pernyataan jenengan kalau benar. Jadi masing-masing seseorang itu harus memiliki ibaratnya itu memiliki pilihan tersendiri lah, dan jangan sampai mengikuti pilihan orang lain, terutama seperti ya contohnya pemuka agama tidak menuju ke ulama saja lah, Nggak ikut-ikut lah ya. ya, Nggak ikut-ikut. Tergantung kan setiap orang juga pemikirannya berbeda-beda. Ya, Punya Orang pendapat punya hak ya, masing-masing. masing-masing, dan nggak harus ketika kita mempunyai sebuah ketua, ibaratkan Nah, ketua milih A, kita nggak harus ikut A juga. ya, Nah, dalam konteks ini kan kita pemilu ya. Pemilu kan ibarat bukan suatu Satu organisasi, kelompok. bukan suatu kelompok, tapi kan individu. Mungkin itu aja. oke. Jadi ini ya, saya ingin menambahkan bahwasanya kalau memilih pemimpin itu kita harus sesuai itulah seperti yang dinyatakan oleh Mas Farel dan Mas Gitan. Kalau memilih pemimpin itu harus sesuai hati kita sendiri. Jadi setiap manusia kan punya pendirian berbeda-beda. Ini merujuk soal money politik ya, Bali. Ya, seperti apa? Jadi kan gini, dengan tadi kan bilang Mas Yoga, kita harus memilih satu pemimpin Pemimpin. dengan personal kita masing-masing, Ya. gitu kan, pendapat kita masing-masing. Oh, Benar-benar. pemimpin ini seperti ini. Dan kan kita memilihnya dengan begini. Suatu pemimpin itu kan punya visi dan misi. Ya, Kita harus melihat visi dan misi tadi, bukan serta merta kita yang si A milisi ini kita ikut. ikut. Dan money politik juga begitu. Dan kita itu seharusnya memilih seseorang dengan pendapat kita sendiri, bukan dengan embel-embel uang begitu Mas. Ya kan? Nah, Benar. yang harus digarisbawahi, yang harus digarisbawahi kan itu. Kan kebanyakan orang memilih suatu calon
presiden, calon legislatif, karena diambil soal uang kan. Nah, kita ini memilih pemimpin kita untuk masa depan gitu, bukan masa depan kita sendiri, masa depan bangsa, negara kan begitu. Saya ingin memiliki ya statement closing lah untuk hal money politik atau identitas politik tadi. Closing dalam apa mas artian closing? Mungkin ini kesan. Ya, Pesannya. nggak pesan aja untuk masyarakat yang masih memilih suatu pemimpin hanya melihat dengan suatu uang. Jadi ya untuk masyarakat semua, mari kita jauhi money politik. Mulai dari sekarang ya, Indonesia semuanya ada di tangan kita sendiri, di tangan masyarakat. Marilah kita jujur dan adil memilih sebuah pemimpin. Pemimpin itu adalah kunci dari kesuksesan bangsa kita. Itu saja dari saya. Terima kasih mas. Mas Safria, Samparel. Monggo mas, dan closing. Untuk pesan dari saya, kembali lagi ke individu kita masing-masing. Tak perlu melihat orang lain. Kalau memang ingin merubah sesuatu harus melihat dari diri kita sendiri. Seperti itu. Tak perlu panjang-panjang lah. Siap. Dah? Oke, bentar. Saya ini memiliki satu pertanyaan lagi. Monggo. Mungkin pertanyaan ini lah. Apa ya? Enggak terlalu susah ya apa. Soalnya ini lebih ke menarik kesimpulan pendapat pribadi. Jadi gini, misal jelangan berdua bertemu seseorang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin ataupun mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin politik atau kader politik. Bila menemukan hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Saya Ya, masa dia. ya jika menemukan gitu ya kita menolaknya mas. Menolaknya. Kenapa kok bisa menolak? Ada atas dasar apa? Ya karena money politik tadi mas. Oh, iya. Mas Safria. Siapa? Mas Cak Farel. Mas Cak Farel. Samparel. Samparel. Saya kalau Gus nyebutnya Farel. Samparel, jenengan Cak Cak Farel. Farel. Ulangi pertanyaannya, Mas Yoga. Ini kalau Anda menemukan hal seperti itu, apa yang Anda lakukan? Kalau seperti itu ya, Pak. Kalau dari inilah, kalau ini kan Mas Satria memberi kesimpulan, Ada suatu kader yang mau menyuap kita. ya, ataupun suatu kader yang ibaratnya gini, ataupun suatu kader yang menggunakan narasi agama untuk menarik itu seperti apa? Nggak paham mau pertanyaan. Coba ulangi. Ini Mas, mungkin ini ya, yang ini aja yang lebih dekat. Bila Anda melihat kejadian suatu calon pemimpin politik yang kemudian menggunakan narasi agama untuk menarik dukungannya, bila Anda melihat hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Kalau untuk diri saya sendiri ya saya menolak. Kalau dia melakukan pidato dengan menggunakan embel-embel agama, ya saya mungkin cuman mengiyai di depan, kembali lagi di belakang. Saya nggak akan menerima hal itu. Kembali lagi ke individu kita masing-masing. Karena kan Indonesia sendiri kan banyak mas ya, budaya, suku, bahasa, agama. Jadi kalau ada yang kampanye dengan menggunakan narasi agama, Ya. agamanya dia begitu, ya saya kurang pendapat. Karena yang masyarakat di Indonesia ini di hadapan si calon tadi Ya. kan bukan hanya dari satu agama,
bukan dari agama dia saja, tapi kan dari di Indonesia kan ada banyak agama. Iya. Ada 5 kan? 5 ya. Islam, Udah. Nah, itu kan. Jadi nggak boleh lah politik dicampur adukan dengan agama. Sepakat ini ya. Sepakat, Sangat sepakat ya. Karena ada kemarin beberapa kasus kan. Udah usah dibahas di sini kayak. Sudah mas? Mungkin cukup dari saya sama Cak Yoga. Oh iya, sangat. Saya berterima kasih telah hadir di tempat warung kopi ini ya, dalam sesi wawancara seperti podcast, tapi nggak seperti podcast, masih jauh dari yang kan disebut podcast itu masih jauh, masih Tersilet lah. maaf ya kalau tempat dan suguhannya iya. kurang berkenan di hati Sam, mohon maaf mas. Saya mengucapkan terima kasih. Siap. Mungkin begitu saja wawancara saya dan Mas Yoga. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.